tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Saudara, sejumlah wilayah di Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Curah hujan tinggi yang melanda sebagian daerah bahkan mengakibatkan banjir besar. Alhasil, sebagian besar warga mengungsi ke tempat pengungsian untuk menyelamatkan nyawa dan juga keluarga. Ramai dan juga padatnya tempat pengungsian tentunya rawan dengan potensi penularan COVID-19, terlebih jika protokol kesehatan tidak dijalankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah terus mengawasi tempat pengungsian agar tetap menerapkan protokol kesehatan sekaligus mempercepat program vaksinasi COVID-19 sehingga target terbangunnya kekebalan komunitas di masa pandemi dapat terpenuhi. Siang ini kita akan membahas bersama bagaimana kondisi iklim dan juga cuaca serta potensi bencana yang bisa kita hindari. Saya Melisa Gilbert bersama Anda, ini dia Siaga Bencana Ketika Pandemi. Curah hujan yang tinggi di beberapa daerah menimbulkan banjir yang cukup besar. Alhasil banyak warga yang terpaksa mengungsi. Persoalannya, kerumunan warga tidak bisa dihindari di tempat pengungsian. Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah pusat. Agar lokasi pengungsian tidak menjadi klaster baru penularan virus corona, Satgas COVID-19 meminta petugas di lokasi pengungsian tetap mengupayakan agar penerapan protokol kesehatan dijalankan. Bencana di masa pandemi memang membawa tantangan tersendiri. Kita sulit menghindari, namun bukan berarti tidak bisa ditangani. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial sudah mengeluarkan panduan bagi relawan atau tenaga kesehatan dalam menangani situasi bencana di masa pandemi. Relawan bencana di masa pandemi harus memiliki kecakapan dalam penanganan multi bencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Mereka juga harus mempunyai bekal pengetahuan tentang COVID-19, baik soal penularannya dan memutus rantai penyebarannya. Program penanganan bencana alam di masa pandemi harus jadi prioritas. Hal ini untuk mencegah kasus COVID-19 kembali melonjak. Mari bersama memulihkan kesehatan dan membangkitkan perekonomian. Dan pastinya untuk membahas tema kita hari ini sudah hadir 3 narasumber yang bergabung secara virtual bersama kami di sini. Untuk itu saya akan memperkenalkan satu persatu. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bupati Bojonegoro, ada Ibu Ana Muawana. Selamat siang. Dan juga sudah ada Bapak Ahmad Rizwan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Dan terakhir kita akan terhubung bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Saya ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada semua narasumber yang hari ini sudah bergabung bersama dalam dialog siang ini. Semoga diberikan kesehatan selalu pastinya. Dan sebelum saya mulai bertanya kepada narasumber kita, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman media semua yang sudah bergabung, tentunya Anda bisa bertanya melalui link Slido yang tertera pada tayangan di bawah ini. Gunakan hashtag ataupun tagar Siaga Bencana, atau Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda pada live chat YouTube. Baik, dan untuk mengawali perjumpaan kita, saya akan langsung bertanya kepada Bupati Bojonegoro. Selamat siang, Ibu.
Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik dan juga sehat pastinya saya di sini. Ibu boleh mungkin sharing sekalian ya Bu ya, karena sampai saat ini yang kami dengar status PPKM di Bojonegoro itu level 3. Apakah benar seperti itu? Nah, yang kami dapatkan juga informasinya bahwa ternyata ini gara-gara vaksinasi untuk lansia di Bojonegoro itu sangat rendah atau cukup rendah. Ada apa ini Bu? Apakah mungkin rekan-rekan di sana enggan atau masih ada ketakutan seperti itu? Silakan Ibu Ana. Sudah diberikan waktu untuk saya sharing ya. Jadi begini, sebenarnya itu kan ada fokus yang waktu itu kami laksanakan. Jadi kami sedang fokus kepada vaksinasi yang non lansia. Jadi waktu itu sempat level 1, kemudian tiba-tiba pemerintah membuat kriteria yang lain, kriteria yang terbaru bahwa faktor lansia juga termasuk bagian dari faktor yang kriteria untuk menurunkan atau menaikkan level dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kemarin di Jawa Timur hampir mayoritas mungkin level 3. Nah, setelah itu kami langsung rapat dengan Forkompinda. Nah, per hari ini, per 2 hari yang lalu, Bojonegoro dengan kriteria itu sudah turun menjadi level 2. Karena kami sedang fokus sekali yaitu kepada para lansia. Kemudian yang kedua ada 430 desa dan kami vaksin setiap hari antara 15 sampai 25 orang. Dari kemarin targetnya antara 6.000 per hari, tapi kita mencapai angka kurang lebih 3.500-an. Dan kemudian per hari ini untuk lansia sudah mencakup 42% tervaksinasi. Ada 3% vaksinasi yang sudah berjalan, namun selama ini menggunakan sistem manual. Kenapa ya? Karena kita nggak bisa langsung inline dengan computerized, dan itu 3% yang data itu tidak bisa dimutakhirkan antara data yang ada di pusat Kementerian Kesehatan dan ada di kabupaten. Nah, mudah-mudahan lewat forum ini juga kalau bisa ditambah 3% yang tidak bisa dimutakhirkan, maka Bojonegoro sudah masuk 45%,7. Nah, sekarang baru 42,7 dan setiap hari kami juga masih melaksanakan vaksinasi siang, bahkan juga malam kami laksanakan untuk vaksinasi. Nah, sekarang sudah level 2. Untuk menuju level 1, kami kemarin hitung kurang lebih masih 21.500 sekian, itu baru kita masuk ke level 1. Nah, mudah-mudahan dengan kami mengejar vaksinasi untuk lansia, merupakan persyarat kriteria untuk Bojonegoro bisa turun ke level 1 dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan kriteria lagi, karena satu sisi kami konsentrasi ke vaksinasi ke umum, rupanya lansia juga bagian faktor tersendiri. Nah, betul. Untuk lansia ini memang treatingnya berbeda sekali, Mbak. Jadi kalau ditanya, Mbak vaksin Mbak, aku sudah vaksin toh le, gitu. Ada gitu. Kedua, Mbak vaksin Mbak, wis lale aku nggak usah vaksin, aku yang penting sehat aja. Nah, sekarang kami pendekatannya langsung basis RT. Maka akhir-akhir ini kami terus memberikan pembinaan kepada RW dan Pak RT untuk bisa membantu kami dimitigasi agar semua masyarakat ya di ujung-ujung pelosok sekalipun itu bisa terdeteksi dan para lansia bisa seksama tergerak dan berkenan beliau-beliau untuk divaksin. Ini sebenarnya tidak ada mitos, cuman mungkin ada kurang telitian di dalam pendekatan komunikasi dengan para lansia. Dan waktu itu kami konsennya kepada vaksinasi di tempat-tempat umum, di kategori umum bukan lansia. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Jadi per hari ini Bojonegoro sudah level 2. Total vaksinasi dengan sistem integrasi 42,7%. Kalau non integrasi masih tambah 3% yang mungkin kita anggap saja tidak bisa dimutakhirkan. Kalau bisa dimutakhirkan itu sebenarnya otomatis bisa menambah total yang divaksin. Kira-kira itu. Ya, baik, berarti mulai hari ini sudah level 2 sudah turun seperti itu. 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu sudah level 2. Oke, baik Ibu. Tadi diceritakan bahwa ada beberapa sedikit masalah-masalah ya untuk vaksinasi lansia ini. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Bupati supaya rekan-rekan lansia ini juga bisa segera divaksinasi? Karena dalam catatan kami tadi sudah 42% ya Ibu ya yang sudah divaksinasi. 42,7 ya, 42,7. Masih ada sekitar setengahnya nih yang belum divaksinasi soalnya. Ya, masih ada setengahnya. Tapi gini, kemarin kan buat surat kepada Pak Camat, dinas-dinas bahwa yang
mendapatkan misal soal bantuan untuk bersedia divaksinasi, karena dengan bantuan itu kan tujuan negara untuk melindungi warganya. Nah, kondisi dengan pandemi ini maka harus inline. Satu adalah kita memberikan bantuan secara misal materi, namun kami juga memberikan mendorong untuk ada vaksinasi ini, dan akhirnya dengan kami membuat surat edaran itu tergerak semua dan makin cepat. Kemarin satu hari hanya 2.300, 3.000, sekarang bisa 5.000 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pendekatan di saat mereka di saat beliau-beliau sedang berkumpul, misal waktunya Jumatan. Nah, itu kami di basis masjid kami laksanakan pendekatan untuk bersedia divaksin. Kemudian yang misal di saat ada acara yang memang social distancing pun kami pendekatan untuk divaksin. Yang lebih penting adalah kita itu kadang-kadang mencari siapa calon yang divaksinasi itu agak sulit, karena kan kadang-kadang beliau itu para lansia tidak mudah diyakinkan. Biasanya kami melakukan komunikasi pendekatan dengan keluarga, misal dengan anaknya, misal dengan keluarga terdekat, dan disitulah maka malam hari kami laksanakan vaksinasi, termasuk untuk bagaimana mereka untuk mendapatkan pelayanan harus bervaksin, dan itu sekarang sudah mulai mudah untuk terdeteksi. Kemudian juga meminta bantuan RT dan RW untuk bisa membantu kami terhadap mengirim para lansia, mengantarkan para lansia kepada pos-pos untuk vaksinasi. Yang keempat, selain kami ada pos-pos, kami juga door to door kerjasama dengan TNI dan Polri dari sampai tingkat bawah, yaitu Babinsa dan Babin Kamtibmas kami libatkan, dan sekarang masih ongoing concern. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, jadi memang dilakukan pendekatan-pendekatan dari berbagai macam cara sebenarnya yang sudah dilakukan ya oleh Ibu Bupati. Lalu Ibu, sekarang ini kan sudah masuk ke musimnya pancaroba, musimnya yang berubah seperti itu. Nah, untuk bagian dari tanggap darurat bencana sendiri ataupun mitigasi yang sudah dilaksanakan di wilayah Bojonegoro sendiri seperti apa, Ibu? Karena yang kita takutkan nanti kalau misalnya terjadi bencana seperti itu, kan terjadi kerumunan. Kita tidak mau COVID-19 ini terus-menerus terjadi begitu di wilayah kita Indonesia. Silakan, Ibu. Baik, memang kami Bojonegoro ada persoalan, yaitu satu kekeringan, dua bencana alam, kedua bencana industri yang kalau kita waspadai. Nah, bencana alam ini makin hari, makin tahun makin turun. Misal 2019 ada kurang lebih 1.100 kejadian, kemudian 2020 kurang lebih turun tinggal 600 kejadian, dan tahun 2021 ini itu sisa di bawah 200, jadi turun terus drastis terus. Nah, waktu itu kami ingat di saat tahun 2020 itu 2019 banyak pohon yang tumbang. Waktu itu kami sedang permajaan pohon, lupa diantisipasi, banyak akar yang tidak kuat, sehingga tahun 2020 kami rubah mekanismenya sehingga itu bisa untuk pencegahan terhadap bencana alam, yaitu angin, kemudian pohon tumbang dan seterusnya. Sehingga angka makin turun tren jauh 2021. Namun kemarin yang kedua ada kejadian Bengawan Solo, mungkin yang destinasinya berangkat dari destinasi ke Bojonegoro berangkat dari Tuban, dan kemarin itu masih ada yang belum ditemukan. Itu juga sayang sekali, sebenarnya daerah itu tuh pas banget sedang kami bangun jembatan penghubung Bojonegoro dan Tuban, masih proses 90% per hari ini. Rupanya masyarakat itu memang istilahnya belum begitu menyadari adanya perubahan alam dan seterusnya, termasuk kekurang hati-hatian dalam menerapkan pengamanan. Sebenarnya Pemkab sudah berikan pelampung dan seterusnya, tapi tidak digunakan. Namun kami tidak bisa menyalahkan warga karena kebiasaan seperti itu. Tentunya pelan-pelan kita harus meyakinkan di mana tempat, model apapun transportasi, kita harus tetap mengedepankan safety dan seterusnya. Nah, ini untuk Bengawan Solo kemarin baru ada kejadian. Nah, kemudian yang ketiga adalah mitigasi dini soal bencana kegagalan industri, yaitu di sektor migas. 10 hari yang lalu ada kejadian memang maintenance gas yang tanpa dilaksanakan sosialisasi oleh pihak Pertamina, dan terjadi masyarakat mencium bau gas, kemudian ada yang pingsan. Kemudian kami mengontak dengan SKK Migas, rupanya memang ada sedang maintenance treating di sektor hulunya. Kemudian 2 hari kemudian terjadi lagi, sehingga kami kemarin komunikasi dengan pihak terkait, alangkah baiknya kalau ada seperti ini untuk dilaksanakan
sosialisasi dulu, dan pihak Pertamina juga merespon baik, dan per hari ini kami sedang menyusun terhadap finalisasi draft MOU untuk mitigasi dan juga penanganan kegagalan industri migas. Ini saling sangat kami khawatirkan sekali soal di Bojonegoro yang banyaknya onshore eksplorasi dan seterusnya, dan MOU sedang kami kaji mendalam. Mudah-mudahan bulan ini sudah bisa kami saling tanda tanganin dan mulai berlaku, sehingga kegagalan industri migas bisa kami antisipasi. Jadi selain alam, kemudian bencana kekeringan, juga bencana industri migas yang dimana sekarang Bojonegoro 30% adalah industri penghasil migas nasional. Karena ini PSN ya, program nasional, kami terus mendukung dan mendorong, tapi dengan juga mengedepankan kehati-hatian dan mitigasi dini. Saya pikir pemerintah juga sangat kooperatif. Pertamina juga sangat kooperatif terhadap usulan-usulan Pemkab Bojonegoro. Demikian, Mbak. Oke, baiklah. Jadi memang sudah dipersiapkan juga dan sedang dirangkum ya MOU-nya juga, supaya nanti mitigasi bencana ini benar-benar disiapkan sebelum bencana itu terjadi, pastinya seperti itu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ibu Ana, Bupati Bojonegoro. Dan saat ini sudah tergabung bersama kami ada Dr. Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik, yang sudah terhubung bersama kami. Selamat datang, terima kasih untuk waktunya. Baik, saya akan lanjutkan perbincangan kita tentunya di siang hari ini. Saya ingin menuju ke Pak Ahmad. Selamat siang, Pak Ahmad. Selamat siang, Mbak Melisa. Oke, baik. Pak, kita boleh langsung tanyakan ya Pak mengenai situasi penanganan COVID-19 sendiri di sana sudah level berapa, dan juga untuk percepatan vaksinasinya sampai saat ini sudah sejauh mana? Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ahmad Deru. Di saat yang sama beliau sedang ada kegiatan. Jadi untuk update kondisi COVID-19 di Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 25 November kemarin, dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan, untuk 15 kabupaten kota itu sudah di zona kuning dan 2 sudah masuk zona hijau. Sedangkan untuk capaian vaksinasi sasarannya se-Sumatera Selatan sampai dengan tanggal 25 November itu berjumlah 54,25%, untuk dosis 1, untuk dosis 2-nya 31,54%. Nah, sehingga total vaksinasi yang ada di Sumatera Selatan sudah lebih dari 50%. Untuk upaya percepatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Selatan bekerja sama dengan TNI Polri dan komunitas-komunitas masyarakat dalam rangka percepatan vaksinasi ini. Dan kita juga menggandeng juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengajak terutama para lansia agar segera divaksinasi. Sedangkan untuk ketersediaan bor di saat ini di Sumatera Selatan hanya sampai dengan 3% yang keterisiannya, Mbak. Oke, baik. Nah, karena saat ini kita sudah memasuki akhir tahun, ini bisa dibilang musim pancaroba seperti itu ya Pak ya. Saat ini cuaca juga sering sekali bergonta-ganti. Kami ingin mengetahui bagaimana dengan iklim dan juga cuaca di Sumatera Selatan sendiri, dan juga mitigasi bencana seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Pemprov sendiri. Silakan Pak. Baik Mbak, untuk musim di Sumatera Selatan sekarang sudah masuk musim penghujan, tetapi Sumatera Selatan hampir setiap tahun disibukkan dengan bencana kebakaran lahan dan hutan. Alhamdulillah di tahun ini Sumatera Selatan untuk kebakaran hutan dan lahannya sangat rendah, dan juga kami juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mengandalkan teknologi untuk mengatasi bencana secara dini dengan menggunakan aplikasi Songket, sistem operasional kebakaran hutan dan lahan terpadu di Sumatera Selatan. Dan ini sangat menekan, Mbak, oleh karena kita secara pentaheli kita melibatkan baik dari masyarakat, wira swasta, pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Sedangkan untuk musim hujan sudah masuki di bulan sekarang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah menyiapkan langkah-langkah. Yang pertama, kami sudah konsolidasi mengadakan apel siaga untuk banjir di Sumatera Selatan ini sudah kita adakan se-Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian juga kita memitigasi bencana-bencana yang ada di Sumatera Selatan ini dengan melaksanakan pembuatan atau pembangunan tanggul penahan air, bronjong, pedetan sungai dini penahan untuk sejarah jangka panjangnya, Mbak. Sedangkan untuk jangka pendek, untuk posko-posko yang ada di Sumatera Selatan sudah disiagakan, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten.
Oke, baik. Berarti mitigasi bencananya sudah dipersiapkan, tapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana upaya untuk menjaga protokol kesehatan dan juga penularan COVID-19, Pak, nanti ketika di tengah-tengah bencana. Karena ini kan cukup penting sekali ya. Ini adalah situasi yang tidak biasa yang kita hadapi saat ini. Silakan, Pak. Ya, memang situasi ini sangat unik, Mbak. Di salah satu sisi protokol kesehatan harus tetap kita jaga, tapi salah satu sisi ketika bencana. Nah, kombinasi ini yang sudah dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Di salah satu sisi beliau tetap melaksanakan protokol kesehatan, di salah satu sisi juga beliau mengadakan upaya-upaya untuk penekanan COVID-19 ini dengan cara memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dengan bahasa asli di sini, memberikan pengertian, dan ketika nanti bencananya datang yang tidak kita harapkan ini, beliau juga tetap akan memperhatikan protokol kesehatan. Memang sangat unik, Mbak. Memang kebijakan di Sumatera Selatan memang sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi, ya ini gas dan rem. Nah, ini memang situasi ini memang salah satu sisi memang harus kita pertimbangkan masing-masing sesuai dengan faktor dan kondisinya, Mbak. Iya, baik, seperti itu. Lalu apakah sampai saat ini sudah ada pendataan juga, Pak, yang dilakukan untuk daerah mana saja di Sumatera Selatan yang memang rawan bencana seperti itu? Sudah ada, Mbak. Jadi di Sumatera Selatan ini hampir seluruh kabupaten kota ini dilewati oleh Sungai Musi, Mbak. Ya. Musi, jadi sehingga bencana banjir itu hampir ada di setiap kabupaten, tetapi berbeda-beda. Kemudian juga di sisi sebelah barat Sumatera Selatan itu ada Gunung Dempo, dan di sana daerah pegunungan, Pak, berbatasan dengan Bukit Barisan. Nah, di sana juga rawan longsor. Tetapi Pak Gubernur sudah bersama para bupati wali kota untuk titik-titik bencana, baik yang itu di pegunungan ataupun di daerah sungai, itu sudah disiapkan posko-posko, sehingga ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah siap. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan dengan matang seperti itu ya, Pak ya. Lalu bagaimana nih caranya untuk bisa menyeimbangkan perekonomian dan juga kesehatan, Pak, di tengah situasi pandemi dan juga perubahan iklim yang memang membuat rawan bencana? Iya, jadi seperti ini, Mbak. Seperti saya sampaikan tadi, Gubernur Sumatera Selatan sudah dari awal pandemi COVID ini sudah memikirkan antara masalah kesehatan dengan masalah perekonomian. Kedua sisi ini sangat penting, Mbak, oleh karena tidak bisa kita mementingkan salah satu sisi saja, sehingga kebijakan gas dan rem dari Presiden Jokowi itu sudah dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan semenjak awal pandemi. Untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka penanganan COVID itu disesuaikan dengan kondisinya. Seperti pada saat pandemi COVID yang lagi puncak di bulan Juli di Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan membuat kebijakan untuk pembatasan di jalan-jalan tertentu dengan pembatasan kendaraan. Sedangkan untuk pembangunan, Pak Gubernur tetap juga mengadakan pembangunan infrastruktur agar perekonomian masyarakat berjalan. Kemudian yang unik juga beliau mengendorse, Mbak, mengendorse UMKM. Setiap hari beliau mengendorse UMKM agar UMKM tersebut bisa tetap berkreasi atau berupaya di tengah pandemi COVID ini. Dan juga beliau juga ini, Mbak, mengangkat juga 1.400 pendamping penyuluh pertanian agar perekonomian di dalam pertanian ini bisa terus berlanjut, Mbak. Oke, jadi memang beragam cara pun ikut dilakukan seperti itu ya, yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Selatan. Menarik sekali. Pak, saat ini kan memang perubahan iklim berjalan sangat cepat. Pancaroba ini berjalan cukup cepat seperti itu. Bagaimana dengan kesiapan pangan kalau nanti memang benar-benar terjadi bencana di sana? Karena dengan perubahan iklim pasti stok pangan ini juga akan lebih cepat tergerus seperti itu, Pak. Sudah adakah mungkin mitigasi untuk hal ini? Sudah ada, Mbak. Alhamdulillah Pak Gubernur juga dari semenjak beliau menjabat juga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah memikirkan dengan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan, sehingga beliau membuat program-program seperti pembangunan irigasi, kemudian juga mengangkat penyuluh pertanian yang berjumlah 1.400 yang ditempatkan di kabupaten kota, kemudian juga bekerja sama dengan Bulog dan para bupati wali kota agar panen dari masyarakat itu untuk ditampung. Dan juga mungkin satu-satunya, Mbak, di salah satu di Indonesia juga, mungkin ASN yang ada di Sumatera Selatan ini setiap bulannya juga mendapat beras, Mbak, dari Pak Gubernur, sehingga memang serapan masyarakat ini tetap berjalan. Dan untuk kantong-kantong pertanian sampai saat ini tetap terjaga, Mbak.
Oke, jadi ini menarik sekali ya memang untuk di Sumatera Selatan ASN-nya semuanya dapat beras begitu ya Pak setiap bulannya. Iya, Jadi Mbak. memang untuk persiapan mitigasi bencana sudah dilakukan, pangannya juga masih tetap diberikan ya sampai saat ini. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Ahmad. Kita nanti masih akan terus membahas mengenai progres dari vaksinasi, namun usai jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Di sana, nenek sudah vaksin. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membahas mengenai siaga bencana ketika pandemi. Saat ini saya akan bertanya kepada Bapak Fajri Rajab yang merupakan Kepala Pusat Meteorologi Publik yang saat ini sudah terhubung bersama saya. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mbak Melza. Ya Pak, mungkin bisa dijelaskan bagaimana dari pantauan BMKG sendiri mengenai kondisi cuaca dan juga iklim di Indonesia dan mungkin bisa dijelaskan juga akan berlangsung berapa lama kira-kira perubahan iklim yang akan terjadi ini Pak? Iya, jadi saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki periode musim penghujan ya. Nah, BMKG membuat zona musim namanya, ZOM. Jadi di Indonesia ada 342 zona musim. Tiap zona punya karakteristiknya sendiri-sendiri, kapan awal musim hujannya, kapan puncak musim hujannya, kapan akhir musim hujannya. Nah, namun saat ini hampir sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki sudah memasuki periode musim hujan. Dan puncaknya belum tapi puncak musim hujan kita perkirakan nanti antara Januari hingga Februari 2022 dan akhir dari musim hujan diperkirakan sekitar bulan April Mei 2022 nanti. Oke baiklah Pak, untuk saat ini sendiri kan selain hujan juga terkadang bisa terjadi badai seperti itu Pak. Apakah ada resiko yang akan dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait dengan hal ini Pak? Iya betul, jadi kadang hujan juga disertai angin kencang gitu ya, dan resiko ataupun dampak yang perlu kita antisipasi adalah tentu dampak bencana hidrometeorologi ya. Apa itu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, nah itu yang perlu kita waspadai yang bisa terjadi di periode musim penghujan.
Oke Pak, mungkin apa saja yang akan dipersiapkan Pak atau dilakukan oleh BMKG terkait dengan cuaca dan juga iklim ini Pak? Ya baik, BMKG memberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan informasi dini ya tentang potensi-potensi bencana hidrometeorologi. Informasi cuaca dan iklim BMKG diberikan dalam rentang periode waktu yang berbeda-beda, baik itu yang jangka panjang. Jangka panjang ini seperti perakiraan 1 tahun ke depan, perakiraan 1 musim sampai 1 bulan, jangka menengah maupun jangka pendek. Jangka pendek itu yang sudah periode jam gitu ya, misalnya 3 jam ke depan, 6 jam ke depan. Itu semua kita siapkan informasinya dan kita diseminasikan ke seluruh stakeholder baik di pusat maupun di daerah. Jadi seluruh provinsi sudah tercover oleh UPT-UPT BMKG yang ada di 34 provinsi. Informasi-informasinya tersedia baik di level pusat maupun di level daerah. Oke, Pak, memang hal apa nih yang harus kita waspadai? Karena kalau saat ini bencana ini kan bisa datang bersamaan dengan pandemi COVID-19. Apa mungkin hal yang memang ini situasi yang berbeda begitu Pak? Baru kali ini kan mungkin kita sama-sama menghadapi hal yang seperti ini. Silakan. Betul, jadi gini, mungkin saya sampaikan dulu bahwa yang namanya potensi bencana hidrometeorologi, bencana alam ada 2 kan ya, bencana geologi dan bencana hidrometeorologi. Nah, bencana hidrometeorologi yang paling sering terjadi di Indonesia. Hampir 98% kejadian bencana alam di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Baik itu hidrometeorologi kering maupun hidrometeorologi basah. Hidrometeorologi kering itu seperti kekeringan ya, El Nino ya, kebakaran hutan lahan. Nah, bencana hidrometeorologi di Indonesia kalau dilihat dari rentang waktunya itu berpotensi terjadi sepanjang tahun. Kenapa sepanjang tahun? Misalnya saat ini kita sedang dalam periode musim hujan ya. Antara November, Desember, Januari, Februari sampai Maret nanti itu adalah periode musim hujan. Musim hujan potensi bencana hidrometeorologinya adalah banjir, banjir bandang, longsor. Kemudian beralih ke periode peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau nanti di bulan April, Mei itu potensi bencana hidrometeorologinya hujan lebat tapi dalam durasi pendek dan puting beliung. Bahkan kadang ada kasus laporan hujan es juga. Nah, kemudian bergerak ke musim kemarau di bulan Juni, Juli, Agustus, September, bencana hidrometeorologi kering, yaitu kekeringan, kebakaran hutan lahan. Kemudian bergerak lagi ke peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, yaitu di bulan-bulan Oktober, November, kembali hujan lebat, kadang disertai angin kencang, puting beliung. Jadi kalau dari sisi rentang waktunya, potensi bencana hidrometeorologi itu terjadi hampir sepanjang tahun. Nah, tahun ini dan juga tahun lalu memang tantangannya jadi semakin besar nih, karena kita sedang berada dalam masa pandemi ya, COVID-19. Tentu langkah-langkahnya harus bisa dilakukan juga lebih cermat lagi ya, terutama misalnya ketika ada harus pengungsian gitu kan, itu harus dikondisikan bahwa pengungsi juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kemudian kalaupun ada kejadian-kejadian evakuasi ataupun pengungsian, penyelamatan itu juga protokol kesehatannya berarti kan harus tetap diterapkan. Gitu. Memang tantangannya akan lebih besar ya. Iya betul sekali Bapak. Pak, kita yang kita dengar juga adalah kita saat ini harus waspada akan La Nina ya Pak ya di akhir tahun ini katanya. Nah ini mungkin apa yang harus kita lakukan Pak supaya kita sama-sama bisa mencegah bencana ini Pak? Betul. Jadi pertama saya sampaikan La Nina adalah fenomena atmosfer yang sifatnya global ya, yaitu adanya anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik. Jadi fenomenanya jauh dari kita di Samudra Pasifik sana, tapi dampaknya sampai ke kita. La Nina bukan badai ya, La Nina adalah fenomena anomali suhu muka laut yang dampaknya adalah peningkatan curah hujan di Indonesia. Kebalikan dengan El Nino. El Nino itu kering, jadi pengurangan curah hujan ataupun air yang tumpah di wilayah Indonesia. Nah, La Nina sudah terindikasi ya atau terdeteksi dari bulan September lalu ya, dan diperkirakan masih akan berlangsung sampai akhir musim penghujan nanti di sekitar bulan April. Jadi musim hujan kita tahun ini akan memiliki potensi air ataupun intensitas hujan yang lebih banyak karena berbarengan dengan aktifnya fenomena La Nina. Jadi dari hasil penelitian penambahan intensitas curah hujannya antara 20 hingga 70% dari normalnya gitu ya.
Oke Pak, ini artinya daerah mana saja yang punya potensi terkena dampak La Nina ini nanti Pak? Ya, La Nina bisa dirasakan di sebagian Sumatera ya, kemudian Jawa, Bali, NTB itu juga bisa terdampak, kemudian di Indonesia Timur seperti di Sulawesi ya, itu juga bisa terdampak. Oke, jadi tadi ada beberapa daerah-daerah yang memang harus memperhatikan begitu ya Pak ya, ketika nanti di akhir tahun ini terjadi La Nina seperti itu. Pak, mungkin bagaimana nih atau apa yang bisa dilakukan BMKG sendiri untuk bisa memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait peringatan potensi bencana, karena perubahan iklim dan cuaca ini kan terjadinya sangat cepat begitu Pak, dan mungkin juga yang namanya perubahan perkiraan cuaca mungkin besok hujan, tapi ternyata besok tidak hujan, bisa jadi panas seperti itu. Bagaimana BMKG menanggapi hal ini Pak? Iya betul, jadi yang jelas BMKG kan memberikan informasi deteksi dininya ya, kesiapsiagaan. Nah, kemudian kami di sisi kami yang kami lakukan adalah terus meningkatkan akurasi dan resolusi dari informasi kami. Saat ini informasi perakiraan cuaca BMKG sudah sampai pada level kecamatan, satuan keruangannya ya. Jadi setiap hari ya sekitar 7.500 kecamatan di Indonesia itu ada perakiraan cuacanya. Nah, kemudian dari sisi akurasi juga terus kita tingkatkan akurasi dari perakiraan cuaca BMKG. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah respon ya. Secanggih apapun alatnya BMKG, seakurat apapun informasinya, secepat apapun diseminasinya, kalau masyarakatnya belum bisa memahami informasi kami, belum bisa menerjemahkan informasi kami, dan kemudian tidak mempedomani, tentu tidak akan optimal kemanfaatannya ya. Nah, oleh karenanya BMKG melakukan kegiatan sosialisasi yang sifatnya kontinu ya. Kami punya kegiatan yang namanya Sekolah Lapang Iklim, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan. Jadi kami turun langsung ke masyarakat gitu ya, menjelaskan informasi kami, membantu masyarakat memahami untuk menerjemahkan dan memahami informasi kami biar tahu harus ngapain gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga semenjak 2018 memulai paradigma baru layanan informasi cuaca BMKG yang kita sebut dengan impact based forecasting atau perakiraan cuaca berbasis dampak. Jadi informasi kami tidak hanya berisi perakiraan cuaca saja gitu, tapi dampaknya apa dan masyarakat harus ngapain. Itu udah ada di platform impact based forecast kami di signature.bmkg.go.id. Jadi itu langkah-langkah yang kami lakukan untuk meningkatkan kemanfaatan informasi kami yang pada ujungnya adalah disaster risk reduction ataupun pengurangan risiko bencana. Pak, saat ini kan karena pandemi mungkin orang tuh apa-apa yang dilihat adalah media sosial. Nah, kita itu suka termakan yang namanya hoax, Pak. Ini yang justru kita takutkan. Katanya hoax ini nanti bisa terjadi tsunami ataupun ini nanti akan terjadi banjir bandang dan lain sebagainya. Bagaimana ini BMKG bisa menangani hoax-hoax ini? Karena kan sebenarnya tadi yang dilakukan BMKG juga sudah sampai ke tingkat level kecamatan begitu ya, dan juga sudah melakukan pendampingan langsung, sosialisasi langsung begitu kepada masyarakat. Bagaimana menangani hoax-hoax yang seperti ini, Pak? Iya betul Mbak Melisa, memang kita punya tupoksi baru ini yaitu counter hoax ya. Jadi setiap kali ada hoax kita harus menyiapkan rilis resmi yang memang dari BMKG gitu kan. Sebab tidak jarang juga template informasinya itu template informasi BMKG, tapi isinya sudah plesetkan gitu kan. Iya betul. Dan ini memang kami baik di pusat maupun daerah mengoptimalkan akun-akun sosmed kami baik itu di Twitter, di Instagram ya, kami sebarkan terus informasi kami dan admin-admin kami juga memantau terus ya kalau ada hoax ya informasi gitu ya, itu segera kami counter. Dan satu hal juga adalah yang menurut kami hal yang baik ya adalah respon masyarakat gitu kan. Jadi karena sosmed ini udah begitu meluas pemanfaatannya di masyarakat kita, jadi kami sering justru mendapat feedback dari masyarakat melalui sosmed ini gitu kan. Di sini ada fenomena ini, di sini hujannya lebat seperti apa. Jadi itu secara tidak langsung menjadi alat verifikasi kami juga gitu.
Oke, jadi sebenarnya kita sebagai masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi begitu ya Pak ya, untuk Betul, update betul. bagaimana kondisi cuaca dan lain sebagainya ke BMKG. Dan juga paling penting adalah jangan sampai termakan hoax itu tadi ya, karena bisa langsung cek di Instagramnya resmi dari BMKG ataupun media sosialnya dari BMKG sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya ingin beralih ke Pak Ahmad nih Pak, kita ingin tanyakan soal mitigasi bencananya sendiri Pak. Saat ini untuk di Sumatera Selatan sudah berapa orang yang dipersiapkan untuk mengantisipasi mitigasi bencana di sana, Pak? Baik, Mbak. Untuk di Sumatera Selatan sudah disiapkan kekuatan untuk personil itu dari BPBD, kemudian dari setiap dinas instansi yang memang turun ke lapangan seperti Dinas Sosial, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, dan ini merata di seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan. Kemudian ada backup dari TNI dan Polri, dan juga dari BNPB, Basarnas, dan juga dari Manggala Agni, Mbak. Oke, jadi semuanya nanti akan bersama-sama begitu ya, sudah bersiap personel ini untuk mengantisipasi atau melakukan mitigasi bencana. Saya ingin tanyakan ke Ibu Bupati, Ibu bagaimana dengan di Bojonegoro, berapa personelkah yang dipersiapkan untuk mitigasi bencana di sana? Ya, baik, saya mohon maaf ya, tidak bisa on kamera kami tayangkan, tapi saya mengikuti terus, makanya di saat saya tanya langsung saya on kan. Ya, silakan Ibu. Tentunya kami punya organ pemerintahan, pertama adalah ada BPBD, ya, kemudian kami juga Dinas Sosial juga ada namanya, misal kita buat pemuda pelopor, juga termasuk BPD juga menggandeng beberapa ormas-ormas kepemudaan, ada Karang Taruna, ada KNPI, ada Banser ya, Bantuan Serbaguna. Jadi mereka itu juga terus kita laksanakan komunikasi dengan para masyarakat untuk serta bergotong royong. Kemudian yang kedua tentunya dengan 3 pilar, yaitu TNI Polri tidak ketinggalan. Biasanya mana yang terdahulu bisa kita laksanakan untuk penanganan kepada masyarakat yang memerlukan pertolongan. Jadi termasuk di basis desa sekalipun Linmas itu juga kita gerakkan, karena kami di Pemkab ini sungguh pun Linmas itu dari pemerintahan desa, biasanya kami juga melaksanakan pembinaan, termasuk memberikan perhatian kesejahteraan juga di masing-masing lini. Jadi di saat Pemkab memerlukan tenaganya, mereka juga siap siaga. Selain BPBD, selain Dinas Sosial, kemudian juga ada Damkar. Nah, Damkar ini juga mempunyai tugas strategi untuk kebencanaan. Dengan Permendagri yang baru, Damkar juga mempunyai tugas kebencanaan, termasuk Satpol PP sekalipun juga kita gerakkan. Nah, kalau bicara lingkungan, biasanya kami langsung WA kepada DLH. DLH kan sifatnya kan untuk penanganan yang misal pohon tumbang dan seterusnya. Tapi yang untuk masyarakat kena bencana biasanya itu tadi Dinas Sosial, kemudian BPBD, Damkar, masyarakat yang paling banyak. Jadi kalau bicara person rasanya secukup-cukupnya Mbak, makin cepat makin baik. Tapi kalau kita hitung ya nggak cukup dengan berapa ya, karena tergantung dengan skala musibahnya. Kalau musibahnya besar, tentunya kami juga siap siaga yang besar. Nah, seperti ini kami sudah menyiapkan seperti surat ketetapan kepala daerah terhadap masa kebencanaan. Per 1 November kemarin sampai dengan nanti bulan Maret itu sudah kami buat seperti surat keputusan waktu kebencanaan, sehingga di sini sudah siap siaga semua dari kurun November sampai dengan Maret. Nah, nanti biasanya kalau sudah agak landai kita bisa kita tidak perpanjang surat keputusan tersebut atau penetapan daerah rawan bencana dan seterusnya. Kalau bicara personel, kami banyak yang bergotong royong sehingga bisa tercapai angka maksimal recovery-nya. Kalau kami lihat kan tadi sudah saya sampaikan soal tren berapa sih kebencanaan, makin hari makin tahun makin turun drastis. Betul. Tahun 2021 ini di bawah 200, makin kecil. Pada wilayah Bojonegoro ini 40% wilayah kehutanan. Jadi wilayah ketunan. Termasuk yang ketiga adalah kami minta PU Bina Marga itu menyiapkan jembatan bilik jembatan. Apa itu namanya bilik jembatan ya? Ya, ini salah satu siklus anggaran yang susah untuk kita tebak, karena pengalaman saya jembatan ambrol 2019, jembatan ambrol 2018 akhir, itu baru kami selesaikan tahun 2020. Nah, berkaitan dengan itu, sekarang saya minta seperti kayak cadangan lah. Begitu ada ambrol di daerah pegunungan, jembatan putus, kami langsung paksa dengan namanya bilik jembatan itu yang bisa untuk jembatan
darurat yang bisa dilewati dengan roda 4 dan seterusnya. Nah, ini kami punya beberapa set yang sudah kami anggarkan 2021 jembatan penghubung antar dusun, antar desa. Kemudian yang seterusnya dengan wilayah kehutanan yang makin kerusakan parah, ini yang terbanyak adalah misal air grojok dari pegunungan ke masyarakat. Ini kami laksanakan normalisasi tahun 2020 kami sudah mulai tambah alat berat untuk normalisasi karena kami ini punya kewenangan berbeda. BBWS kewenangannya di Bengawan Solo kewenangannya di BBWS di Kementerian PUR, ada juga Kali Brantas kewenangannya di provinsi. Tetapi dengan kami koordinasi terus dengan BBWS dan Kali Brantas, rupanya tidak ada kendala dan kami mensiagakan alat-alat berat yang daerah-daerah titik-titik rawan. Begitu kira-kira, Mbak. Lalu untuk sosialisasi ataupun pelatihan apakah juga ikut diadakan Ibu? Karena kan sekarang kondisinya ini tidak hanya untuk mitigasi bencana ya, tapi kita juga harus ingat ini kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkinkah ada sosialisasi entah itu ke sekolah-sekolah juga, ke masyarakat dan lainnya seperti itu Ibu? Ya, sosialisasi suatu keharusan karena banyak masyarakat juga pertama tidak tahu regulasi, kan regulasi yang tahu kan pihak eksekutif. Nah, dengan kami sosialisasi masyarakat akan tahu. Kemudian sosialisasi selain peraturan, sosialisasi tanggap darurat. Misal jika terjadi bencana, Anda harus bagaimana? Contohnya untuk wilayah-wilayah yang di daerah rawan bencana itu biasanya kami bentuk posko-posko terdekat, termasuk misal apa itu yang damkar itu juga kami siagakan untuk bisa membantu kami di dalam penanganan yang makin cepat. Jadi sosialisasi itu terus kami laksanakan. Termasuk per hari ini tuh BPBD melakukan koordinasi dengan provinsi, termasuk kami juga sosialisasi. Nah sekarang berikutnya karena Bojonegoro itu sudah satu data, sehingga sosialisasi kami laksanakan dengan menggunakan media digitalisasi, kami juga bisa melaksanakan dengan media sosial dan seterusnya. Jadi selain kami tatap muka, kami juga punya data peta terhadap desa, daerah yang memang punya kerentanan terhadap bencana, itu kami lakukan sosialisasi berbagai cara dengan digitalisasi maupun dengan secara face to face atau ketemu, dan termasuk flyer-flyer kami juga berikan. Biasanya spanduk kami tulis, mulai musim hujan, awas rawan longsor dan seterusnya. Jadi sosialisasi itu sesuatu keharusan agar masyarakat bisa aware terhadap lingkungan yang makin ada perubahan-perubahannya. Kira-kira itu. Ya baik, sosialisasi sudah dilakukan di Bojonegoro. Bagaimana dengan di Sumatera Selatan? Bisa kita tanyakan Pak, bagaimana nih dengan sosialisasi dan juga pendekatan terutama mungkin ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Apakah juga dilakukan di sana Pak? Saya kira sama Mbak, kita juga sudah melaksanakan sosialisasi, oleh karena Sumatera Selatan ini kan sangat unik Mbak, di salah satu sisi ada musim kemarau yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, dan juga ada musim penghujan yang menyebabkan banjir, ditambah lagi ini pandemi COVID-19. Nah sehingga kita memang secara simultan, mulai dari awal tahun sampai akhir tahun kita terus mensosialisasikan, bahkan di setiap kegiatan kita selalu membuat himbauan Mbak, seperti contoh untuk pandemi COVID kita membuat ayo vaksinasi, kemudian 5M, hampir di setiap seluruh kegiatan yang ada di Sumatera Selatan kita wajibkan untuk membuat sosialisasi itu. Dan kemudian juga kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, sampai ke tingkat universitas kita laksanakan, dan komunitas-komunitas masyarakat. Banyak di sini Mbak, ada Karang Baruna, ada Rapi, Sumatera Selatan. Nah ini sehingga bisa disosialisasikan secara simultan. Kemudian juga kemarin juga Pak Gubernur sudah melaksanakan apel kesiagaan kebakaran hutan dan lahan, kemudian dilanjutkan dengan apel kesiagaan untuk bencana banjir dan longsor, Mbak. Oke, jadi memang persiapannya sudah sangat matang ya dilakukan di sana. Lalu Pak, kira-kira apa saja nih tantangan nanti yang akan dihadapi terkait mitigasi bencana di masa pandemi ini? Tantangannya Mbak, di salah satu sisi memang dengan wilayah Sumatera Selatan yang begitu luas, tantangan ini punya keunikan tersendiri. Nah dari Pak Gubernur sendiri, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, tantangannya bagaimana mengakselerasi kecepatan ketika bencana itu terjadi. Ada hal-hal yang sudah dilaksanakan, yakni penempatan titik-titik di lokasi tertentu yang rawan bencana, peralatan untuk penanganan karhutlah, seperti di jalan yang memang daerah pegunungan, di daerah di situ sudah disiagakan alat-alat berat ketika terjadi longsor maupun jembatan putus. Untuk jembatan putus kita juga menyiapkan bekerjasama dengan pihak TNI juga menyiapkan jembatan Beli, Mbak, seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati tadi, itu jembatan darurat yang bisa kita tangani. Sedangkan untuk COVID-19-nya sendiri itu tidak tetap kita laksanakan,
protokol kesehatan. Dan untuk masyarakat, alhamdulillah Mbak, sudah tren di Sumatera Selatan sudah sangat landai, bahkan sudah sangat sering terjadi 0 kasus konfirmasi positif. Paling banyak rata-rata di Sumatera Selatan ini sampai 3-5 kasus Mbak setiap harinya, tetapi ada beberapa hari kita di 0 positif konfirmasinya Mbak. Oke, baik. Jadi ini berita baik juga sebenarnya ya, karena konfirmasi untuk positif sendiri bisa dikatakan beberapa hari itu 0 kasus seperti itu. Baik, kita tadi sudah dapatkan pertanyaan juga nih kebetulan dari teman-teman media dan juga warga yang ditujukan kepada ketiga narasumber saya hari ini. Namun sebelum kita bacakan dan juga bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Saya Melisa Gilbert masih bersama Anda dan juga masih bersama 3 narasumber kita dalam dialog siang ini. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari link Slido. Pertanyaan pertama ini untuk Ibu Bupati dari Widodo di Solo. Saya bacakan ya pertanyaannya Ibu. Bagaimana sih caranya mengedukasi pencegahan dan juga mitigasi bencana kepada warga yang wilayahnya biasanya terdampak? Silakan Bu. Ya. Ini ada faktor kultur ya, misal suatu ketika, saya cerita sedikit, saya datang ke rumah warga yang di depannya itu sudah mencep-mencep, itu sudah dekat banget dengan Bengawan Solo yang makin naik. Saya bilang, Ibu apakah mau untuk bersedia kita pindah? Oh enggak, ini sudah biasa kok saya seperti ini gitu. Jadi untuk bicara istilahnya meyakinkan masyarakat, ada masyarakat yang sudah terbiasa dengan bagaimana kondisi yang mereka alami dan biasanya mereka itu ada seperti kepercayaan tanda kutip. Jadi kalau ayam itu mulai nangkring di atas tidurnya, konon karena katanya air akan naik, mereka sudah siap-siap siaga. Nah ini di luar yang orang tahu, jadi believe or not, tapi kenyataan di lapangan masyarakat percaya itu. Jadi kalau sudah ayamnya tidur di atas nangkring, berarti ini sudah air Solo akan naik dan mereka sudah siap-siap, misal kasurnya dinaikkan dan seterusnya. Nah, ada juga masyarakat yang jembatannya dulu itu ada gerumbul bambu, kemudian longsor. Kami tinggal 1 meter lagi dengan Sungai Brantas pun saya datangin, Bu, gimana kalau pindah tempat? Enggak, ini masih aman kok. Kami masih sudah siaga-siaga dan seterusnya. Nah, kami sudah siap-siap siaga dan seterusnya. Kalau ada apa-apa kami langsung bisa menyelamatkan diri. Nah, namun demikian, bagaimana caranya meyakinkan mereka ya? Kita buat seperti bahwa kita siaga. Dengan kita siaga, masyarakat biasanya juga lebih tenang. Jadi yang biasanya lebih membuat chaos itu kan kalau masyarakat tidak tenang. Kalau kita siaga, kita melakukan apel siaga, kita lakukan pengecekan personil, kita lakukan sosialisasi, kita lakukan simulasi, masyarakat akan lihat, oh ya Pemkab sudah siaga juga, berarti kami juga akan siaga. Itu mungkin salah satu pendekatannya. Jadi bagi mereka yang kadang-kadang kita khawatir berlebihan, mereka menganggap ini biasa, nanti 2 hari lagi sudah surut kok, nggak ada masalah. 2 hari lagi sudah landai, nggak masalah. Nah, tapi itu kan kita tetap waspada. Kita harus punya prinsip bahwa harus zero accident atau harus zero korban. Itu yang harus kita terapkan di lapangan untuk meyakinkan warga tetap hati-hati dan waspada. Betul sekali Ibu, yang penting persiapannya sudah dilakukan begitu ya dari Bojonegoro sendiri, jadi semuanya aman terkendali. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saya lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Pak Fahri nih dari Doni di Malang. Pak, apa yang sudah disiapkan BMKG nih untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi yang diprediksi akan terjadi di akhir tahun ini? Ya baik, BMKG tugasnya adalah di bagian hulu ya, yaitu memberikan informasi kesiapsiagaan, memberikan informasi potensi bencana. Nah, kami
senantiasa mengupdate informasi cuaca, baik itu yang terjadwal. Informasi cuaca terjadwal adalah perakiraannya. Perakiraan cuaca berlaku untuk besok, berlaku untuk lusa, ataupun yang sifatnya seketika, yaitu peringatan dini yang tidak terjadwal. Jadi kapanpun kami lihat ada potensi cuaca buruk, itu segera kami informasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian kami juga bekerja sama dengan BNPB dan BPBD memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan apa yang harus dilakukan gitu kan. Dan kami dengan BNPB, BPBD juga mendukung BNPB untuk menyusun rencana kontingensi ya, yaitu kesiapsiagaan, dan juga pihak Pemda, TNI, Polri. Jadi informasi kami digunakan untuk penyusunan langkah kesiapsiagaan yang lebih lanjut. Gitu. Oke, baik, itu semoga bisa menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya lanjut lagi nih pertanyaan dari Ludi di Lahat. Pak Kadis Sumsel, bagaimana nih mengenai pengelolaan sampah di sekitar Sungai Musi karena sampah bisa menyebabkan banjir? Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Pengelolaan sampah di daerah aliran. Ya. Sepanjang Sungai Musi ini dilintasi oleh beberapa kabupaten, Mbak. Kabupaten dari Empalawang sampai dengan Kota Palembang sampai ke Banyuasin itu dilewati oleh Sungai Musi, sehingga memang jalur Sungai Musi ini sangat panjang. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini selain menggandeng pemerintah kabupaten kota se-Sumatera Selatan juga mengajak forum DAS, forum daerah aliran sungai, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait masalah sampah yang dibuang ke sungai ataupun memang banyaknya enceng gondok. Dan kemudian juga pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan forum DAS ini mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk kembali restorasi sungai di aliran Sungai Musi itu agar kembali seperti semula, dan juga tetap melakukan pembersihan-pembersihan di sungai-sungai yang terkait pendangkalan-pendangkalan juga, Mbak. Jadi memang sampah ini sudah menjadi perhatian dari Pak Gubernur, termasuk juga saat ini juga di kondisi air Sungai Musi sekarang ini sudah naik, Mbak. Nah, sehingga memang perlu memang untuk pembersihan sampah-sampah tersebut. Dan alhamdulillah di sepanjang Sungai Musi ini sudah banyak yang sudah diperbaiki atau sudah dibersihkan sampah-sampahnya, Mbak. Oke, jadi memang dilakukan secara berkala seperti itu ya untuk pembersihan sendiri. Baik, terima kasih untuk jawabannya, dan sekarang kita sudah masuk ke sesi selanjutnya, yakni closing statement dari masing-masing narasumber saya. Saya ingin persilakan untuk Ibu Bupati terlebih dahulu untuk bisa memberikan closing statementnya, singkat saja. Silakan Ibu Bupati. Ya, begini. Kebencanaan itu pasti ada, tapi bagaimana kita mensiapsiagakan dan kita menyiapkan diri sebaik mungkin, karena berbagai faktor iklim sudah sangat berubah dengan berbagai kendala di lapangan. Namun dengan kesiapsiagaan, mitigasi dini tentunya untuk mencegah terhadap korban, terutama korban jiwa yang tidak kita kehendaki bersama. Kemudian yang kedua juga pemerintah, kami sendiri menyiapkan regulasi untuk recovery terhadap kebencanaan. Misal kami membuat peraturan bupati, ada berapa kalau rumah roboh tipe A, tipe B itu kami ada santunannya dan seterusnya. Itu salah satu solusi juga untuk recovery. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Bupati sudah memberikan closing statementnya. Selanjutnya saya persilakan Pak Fahri untuk memberikan closing statementnya. Silakan Pak, singkat saja. Baik, terima kasih. Kaitannya dengan potensi bencana baik hidrometeorologi maupun geologi, satu hal yang perlu dibangun adalah kesadaran kolektif bahwa kita memang hidup dan tinggal di daerah yang rawan bencana. Nah, kemudian kalau kesadaran kolektif ini sudah terbangun, maka harus diimplementasikan dalam sikap dan perilaku keseharian gitu ya, yang memang ramah lingkungan. Dan BMKG mendukung dari sisi informasi potensinya kesiapsiagaannya. Namun kalau di hilirnya tidak termanfaatkan ataupun tidak dipedomani ataupun tidak dijadikan rujukan, tentu juga tidak akan memberikan manfaat yang lebih baik. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Terakhir saya persilakan Pak Ahmad memberikan closing statementnya, Pak. Silakan. Ya, baik Mbak Marisa, untuk kesiapsiagaan bencana di Sumatera Selatan saat ini sudah dilakukan baik secara personil maupun peralatan. Dan di salah satu sisi juga kita mengedukasi masyarakat bagaimana potensi bencana itu, baik potensi bencana yang disebabkan banjir dan longsor maupun kebakaran hutan dan lahan.
Dan terkait pandemi COVID, kita terus melaksanakan sosialisasi dan seluruh masyarakat bersama seluruh stakeholder, pemerintah, swasta maupun masyarakat itu kita libatkan semua dalam satu sistem sehingga kesiapsiagaan bencana ini sudah bisa kita hadapi kalau itu terjadi. Kemudian juga mengedukasi perilaku masyarakat tadi bagaimana agar sadar dan bagaimana tindakan ketika bencana itu terjadi, Mbak. Oke, baik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang hari ini sudah hadir. Terima kasih juga bagi semua viewers yang sudah bergabung bersama kami pada Dialog Produktif hari ini. Saudara, pandemi COVID-19 memang masih belum selesai. Mari lindungi diri dan lindungi keluarga kita dengan menjalankan protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi. Bencana bisa terjadi kapan dan di mana saja. Ingat selalu siaga dan juga waspada serta tanggap bencana. Kerjasama untuk sayangi Indonesia. Sekali lagi tetap disiplin dalam protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi dan mengedepankan 5M. Jadi ayo semuanya jaga prokes, kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Melissa Gilbert, sampai bertemu lagi dalam Dialog Produktif selanjutnya. Selamat siang. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya.